Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, hiduplah seorang tukang kayu bernama Pak Herman. Ia dikenal sebagai orang yang ramah dan pekerja keras, meskipun hidupnya serba kekurangan. Setiap hari, ia pergi ke hutan untuk mencari kayu yang kemudian ia olah menjadi perabotan sederhana, seperti meja, kursi, atau lemari. Namun, pekerjaannya tidak selalu menghasilkan banyak uang, dan ia sering harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Pak Herman memiliki seorang anak perempuan bernama Aulia, seorang gadis cerdas yang bercita-cita menjadi guru. Namun, biaya pendidikan yang mahal membuat impian Aulia terlihat seperti angan-angan belaka. Meskipun demikian, Pak Herman selalu berkata, "Ya, ayah akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkan impianmu, nak." Simaklah video ini sampai habis, sebab kisah penuh kejutan ini akan memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Suatu hari, ketika Pak Herman sedang bekerja di hutan, ia menemukan sebatang kayu yang sangat indah. Kayu itu lurus, kokoh, dan berwarna coklat keemasan. Ia yakin bahwa kayu tersebut dapat dijual dengan harga tinggi. Dengan hati-hati, ia memotong dan membawa kayu itu pulang. Selama berhari-hari, Pak Herman bekerja keras untuk membuat sebuah meja ukir yang sangat indah dari kayu itu. Ukiran-ukiran di meja itu menggambarkan burung-burung yang terbang bebas di langit, simbol harapan dan kebebasan. Ketika meja itu selesai, Pak Herman membawanya ke kota untuk dijual. Namun, di pasar, orang-orang enggan membayar harga yang layak untuk karya seni tersebut. Pak Herman merasa kecewa, tetapi ia tidak menyerah. Ia berjalan dari satu toko ke toko lain, berharap menemukan pembeli yang menghargai karyanya. Akhirnya, seorang pedagang kaya bernama Pak Arman tertarik pada meja itu. Namun, alih-alih membayar dengan harga yang adil, Pak Arman menawar harga yang sangat rendah. Dalam keputusasaan, Pak Herman hampir menerima tawaran itu, tetapi tiba-tiba seorang wanita tua mendekat. Wanita itu adalah seorang kolektor seni dari luar kota. Ia melihat keindahan dan kerja keras yang tercermin dalam meja ukir tersebut dan bersedia membayar 5 kali lipat dari harga yang ditawarkan Pak Arman. Dengan uang itu, Pak Herman mampu melunasi hutangnya dan membiayai pendidikan Aulia. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Beberapa bulan kemudian, kesehatan Pak Herman mulai menurun. Ia menderita penyakit paru-paru akibat bertahun-tahun menghirup serbuk kayu. Meskipun Aulia berusaha keras merawat ayahnya, nyawa Pak Herman tidak dapat diselamatkan. Di pemakaman ayahnya, Aulia menangis sambil memeluk meja ukir terakhir karya Pak Herman. "Ayah, aku berjanji akan menjadi seseorang yang membuatmu bangga," bisiknya. Bertahun-tahun kemudian, Aulia berhasil menjadi seorang guru yang menginspirasi banyak anak untuk bermimpi besar, meski berasal dari keluarga sederhana. Aulia berdiri di depan kelasnya, menatap wajah-wajah ceria murid-muridnya. Di salah satu sudut meja kerjanya, meja ukir karya terakhir ayahnya berdiri kokoh, menjadi pengingat akan perjuangan yang telah dilalui. Setiap kali ia merasa lelah atau ingin menyerah, ia akan melihat meja itu, seolah mendengar suara ayahnya yang berkata, "Jangan pernah berhenti bermimpi, nak." Kini, Aulia tidak hanya mewujudkan cita-citanya, tetapi juga melanjutkan warisan sang ayah, memberi makna dan harapan dalam setiap langkah. Meskipun Pak Herman telah tiada, semangatnya hidup dalam hati Aulia dan setiap anak yang ia ajarkan untuk bermimpi besar. Karena cinta dan pengorbanan sejati tidak pernah benar-benar hilang, mereka bertahan, menjadi cahaya yang menerangi jalan di tengah gelapnya kehidupan. Suatu hari, saat libur sekolah, Aulia mengunjungi makam ayahnya di bawah pohon rindang di tepi desa. Ia membawa bunga melati, kesukaan Pak Herman, dan duduk di samping nisan itu sambil menceritakan kehidupannya. "Pak, sekarang aku punya lebih dari 30 murid. Mereka seperti aku dulu, penuh impian tapi sering terhalang keadaan. Aku mengajari mereka untuk tidak menyerah, seperti ayah mengajariku," katanya dengan suara bergetar. "Dan tahu tidak, Pak? Salah satu muridku bilang ia ingin menjadi tukang kayu, sama seperti ayah. Aku bilang padanya, itu adalah pekerjaan yang penuh kehormatan, karena ayah telah membuktikannya." Aulia memandangi langit biru yang bersih, burung-burung terbang beriringan seperti ukiran di meja terakhir ayahnya. Ia merasa damai, seolah-olah ayahnya sedang tersenyum dari atas sana, bangga pada apa yang telah ia capai. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia berbisik, "Terima kasih, ayah. Semua ini karena pengorbananmu. Aku akan terus membawa namamu dengan bangga dan memastikan semangatmu hidup di hati semua orang yang aku ajar." Saat pulang, Aulia menyadari bahwa setiap langkahnya kini tidak hanya membawa harapan untuk masa depan dirinya, tetapi juga untuk semua anak di desanya.
Ia telah menjadi lentera kecil yang menerangi jalan, sebagaimana ayahnya dahulu menjadi cahayanya. Dan dalam hatinya, ia tahu, cinta ayahnya akan selalu menjadi kekuatan terbesar yang menggerakkannya maju. Semoga pesan dari kisah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan lupa tinggalkan like dan komentar positif jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di kisah berikutnya.